Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlanjut ke pembahasan kita ta'lim. Kita kemarin terakhir sampai dalam pembahasan waro. Nah, ini belum kelar pembahasan tentang waro. Pembahasan tentang waro ini panjang sebetulnya. Yang ada di sini sedikit banyak juga udah disingkat sama mu'allif kitab, karena keterkaitan dengan jauhnya kita menjauhkan diri dari syubhat, hal-hal yang meragukan dalam amalan-amalan hidup. Ini salah satu juga sifat wara. Wa hukiya anna rajulain kharaja min talabil ilmi lil gharbah wa kana syarikain fil ilmi faraja ba'da sinin ila baladihima wa qad ufiqa ahaduhuma wa lam yafqah al-akhar. Jadi dikisahkan di sini ada seorang pemuda, ya, dua orang laki-laki pergi ngaji ke tempat di mana lumayan jauh. Ya. Kedua orang tersebut menuntut ilmu di tempat yang sama. Ya. Lalu mereka juga sama-sama mengulang-ulang pelajarannya. Misalnya di majelis ilmu nih, dia pergi jauh majelis, tempatnya sama. Fata'amala fuqaha al-badah wa sa'alu an halihima wa tikrarihima wa julusihima wa ukhbiru anna julus alladhi tafaqqaha fi hali tikrar kana mustaqbil al-qiblah. Nah, ini berkaitan dengan menghadapnya kiblat untuk belajar. Ini disunnahkan. Kita sering-sering kalau ngaji, ya, ta'lim atau murojaah atau baca-baca hal-hal yang sifatnya agama, ini disunnahkan ada kiblat. Nah, ini lagi mau mengisahkan kedua pelajar tersebut. Ketika mereka mengulang-ulang pelajaran yang sama-sama, setelah beberapa tahun mereka kembali nih, ceritanya balik dia. Raja'a ila baladihima. Tapi yang satunya pandai, yang satunya agak. Anda juga salah ditafaqah fi hal tikrar karena mustaqbil al-qiblah. Karena yang satu di antara keduanya itu ada kiblat. Alladhi hasal al-ilmu fihi al-akhar kana mustaqbil al-qiblah wa wajhuhu ila ghairi al-masriq. Jadi yang satu lagi dia malah ngebelakangin kiblat. Udah tahu ilmunya itu bahwa menghadap kiblat itu sunnah, mungkin posisi kamarnya atau posisi apanya gitu ya. Yeah. Enakan hadap nyetan kali dianggapnya. Akhirnya nggak ngadep kulon kan kalau di sini hadap kiblat. Akhirnya salah satu dari mereka ini mengalami kelebihan dan kekurangan. Yang satu pinter, yang satu kagak. Padahal sama-sama majelisnya sama. Nah, ini rupanya disebabkan dari bagaimana para ahli fikih ini mendapatkan berita bahwa si pandai itu adalah ia menghadap kiblat dan yang tidak pandai ini membelakangi kiblat di saat belajar. Gitu. Bahkan mukanya itu berpaling dari arah kotanya. Kita kalau menghadap kota kan nggak kiblat banget, kotanya aja udah menunjukkan. Misalnya kiblat rada ngulon, yang tengahnya ke utara, tapi kita rada madep. Itu masih kecipratan keutamaan kota itu. Ini saking Allah mau memberikan kelebihan kita menghadap kiblat. Makanya sangat dilarang kita kalau buang air sendiri ngebelakangi kiblat, sangat dilarang. Bahkan kita ngadep juga nggak boleh. Nah, gitu. Tapi kita nyampingin, itu masih lebih beradab. Tapi perbedaan ulama ketika kita buang hajat itu, karena dulu itu kan di bawah langit. Dulu kan memang cuma aling-alingan doang. Tapi kalau sekarang selagi ada memang pembatasnya, tembok memang nggak kelihatan, jadi diperbolehkan. Walaupun begitu ada ulama yang tetap menjaga kehati-hatian itu, walaupun di tembok tetap dia nggak mau menghadap kiblat atau nggak mau ke belakangnya, gitu. Karena kelebihan daripada arah, ya. Arah itu kenapa kita sholat arah kiblat? Nggak usah disamain, buang hajat. Makanya keutamaan kita menuntut ilmu juga disunahkan menghadap kiblat. Dari kelebihan yang tadi Allah kasih apa? Allah kasih keutamaan dalam kecerdasan juga. Tapi itu bukan salah satu syaratnya. Salah satu yang utama adalah warok, sifat waroknya kemarin. Ya. Ini bagian dari cabangnya sifat warok. Menjaga sunnah itu adalah bagian dari sifat warok. Fattafaqal ulama annal faqih faquha bi barakati istiqbal qiblah in huwa sunnatun fi julus illa 'inda ad-darurah wa bi barakati du'a muslimin. Jadi maka para ulama fuqaha bersepakat,
ya. Ngadep kiblat itu membuat orang pandai ya, karena mendapat berkatnya atau berkahnya. Ngadep kiblat ketika belajar yang kita katakan tadi hukumnya memang tetap sunnah. Juga ada bagian dari doa-doanya orang-orang muslim, karena itu kan musak istilahnya, kita punya sudut yang mengarah terus ke sana. Nah, kita kalau lagi zikir ngikut keberkahan itu dari sudut pandang yang seluruhannya mengalirnya satu arah. Fa innal bisra la yakhlu 'anil 'ubad wa ahli al-khair fadhahiru anna al-'abidu min al-'ubad da'a lahu fil lail. Dan karena berkat penduduknya kota ahli ibadah itu yang selalu mendoakan orang yang belajar ilmu agama di malam hari, ini juga bagian dari bagaimana ilmu itu bisa mengiringi dari zikir-zikirnya orang soleh. Yang bagi talibul ilmi an la yatahawanu bil adabi wal sunnah fa inna man tahawana bil adabi hurimas sunnah. Oleh karena itu seorang santri ya jamaah nih gak boleh meremehkan adab sopan santun dalam hal-hal yang hukumnya sunnah. Jadi gak boleh ngeremehin. Kemarin kita bahas ya, ngeremehin nasihat juga gak boleh, ngeremehin hal-hal yang sifatnya sunnah juga gak boleh. Sunnah ini siwak nih diremehin, sunnah ini gak boleh gitu. Kalau emang gak bisa ngelakuin, udah gak bisa aja, jangan pakai bahasa ngeremehin dalam hatinya, karena ini bagian dari sifat waro. Hati sama sunnah kita jangan remehin. Lu ngapa begini sih? Alah sunnah ini biarin aja. Jangan begitu juga. Ini sering-sering kan, sering jadi apa ya, omongan. Omongannya santri, omongannya jamaah. Sunnah ini. Jadi kalau konteksnya ini dia nggak ngeremehin dalam kategori mempelajari atau menimbang antara wajib dan sunnah, nggak ada masalah. Tapi kalau ngeremehin ini dasarnya emang nggak ada apa-apa bebannya, nggak taklim juga, nggak ada timbang berat antara wajib dan sunnah. Tahu-tahu dia ngeremehin aja. Ngapain sih lu ngomong sunnah ini, nggak usah udah, gitu-gitu kan. Nah ini nauzubillah. Ini salah satu jangan sampai kita meremehkan hal-hal yang sepele tadi dalam kategori sunnah. Tetap sunnah, tetap sunnah. Itu. Nah kesunahan adalah kemuliaan. Ya, melakukannya mendapat kemuliaan pahala. Ninggalkannya nggak dapat apa-apa, juga nggak dapat dosa. Tapi bukan gara-gara itu terus kita yang ngeremehin. Nah ini bahaya kalau kita sampai nggak nauzubillah.